Ini adalah smartphone 1 juta rupiah yang luar biasa. Iya, ini adalah itel P40. Baru kali ini ada smartphone kelas 1 jutaan yang membuat kami terheran-heran seperti sekarang ini ya. 1 jutaan ini bukan 1,5, bukan 1,3, tapi 1.099.000. Bayangin aja, dengan harga seperti ini kita dapat RAM 4GB, storage 64GB, masih bisa nambah micro SD. Kameranya ini sangat baik untuk kelas harganya. Baterai 6000 mAh, prosesor 8 core di sini. Dan yang paling mengejutkan lagi, kalau beli di awal-awal tuh ada bonus TWS atau power bank. Jadi nilai smartphone ini kalau dihitung-hitung bisa di bawah 1 juta rupiah. Ini sebuah kondisi yang langka, bisa ditemui di smartphone seperti ini. Tapi apakah ini benar-benar layak beli? Apa aja yang harus dipertimbangkan? Oke, simak reviewnya si itel P40 ini. Oke, ini adalah itel P40 atau P40. Mungkin dari kalian masih banyak yang asing ya dengan brand yang satu ini ya. Jadi sebelum kita bahas smartphone-nya, kita kenalan dulu deh sama brand satu ini ya. Ya, itel, bacanya itel, bukan itel ya, bukan. Maaf. Kita lanjut. Brand ini merupakan salah satu sub-brand dari Transsion Holdings. Tahu kan Transsion Holdings ya? Nah, yang satu ini adalah sebuah grup yang akhir-akhir ini udah terkenal. Iya benar, dalam Transsion Holding ini selain ada si itel, ada juga Infinix dan Tecno yang akhir-akhir ini menghebohkan pasar smartphone di Indonesia. Nah, dari sejarahnya itel sendiri sudah berdiri sejak 2013. Bisnis mereka itu dimulai dari pasar Middle East dan Afrika terlebih dahulu, kemudian berkembang ke Southeast Asia dan Central East Europe ya, seperti Rusia misalnya. Nah, kalau kalian jarang menemukan brand ini di review-review dari YouTuber dari Amerika, itu karena emang itel belum ke sana ya. Untuk Indonesia sendiri, itel baru mulai masuk resmi ke Indonesia di tahun 2020. Jadi wajar kalau masih banyak dari kalian yang belum kenal. Brand ini fokus ke segmen smartphone terjangkau, bahkan dari yang di bawah 1 juta itu juga ada. Prestasi mereka juga bukan kaleng-kaleng. Kalian bisa lihat prestasi mereka berikut ini ya. Mereka cukup menguasai pasar kelas harga kisaran $100 di berbagai negara. Untuk lini smartphone-nya secara umum itel punya 3 lini. Ada A-series, ada S-series, dan ada P-series. Dan ternyata itel tuh juga nggak cuma jualan smartphone doang. Nah, mereka juga punya berbagai macam produk seperti audio, smartware, power bank, home appliances, bahkan laptop juga. Dan masih ada banyak lagi. Tapi emang yang di review kali ini baru yang smartphone ya. Nah, dari segi service center, itel juga termasuk dalam layanan car care, layaknya brand Transsion Holding lainnya. Jadi, jika smartphone ada kerusakan, pengguna tinggal datang aja ke service center mereka yang udah tersebar di seluruh Indonesia. Informasi terkini ya nih ya, car care service center sekarang udah ada di 165 lokasi di seluruh Indonesia, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya ya. Lokasi service centernya juga mudah dicari melalui website resmi calcare.com atau aplikasi Calcare di smartphone ya. Jadi terlihat ya, itel ini bukan brand yang baru mulai karir 1 tahun 2 tahun terakhir secara internasional ya. Itel ini sudah bisa dibilang cukup ternama di berbagai negara. Apalagi kalau kita bicara soal Transsion Holding-nya, ya udah tahu dong kualitas produksinya mestinya nggak perlu diragukan lagi. Oke, itu sekilas mengenai brand itel ini. Nah, sekarang kita kembali ke tujuan awal video ini. Kita mau bahas smartphone mereka yang satu ini, itel P40 atau P40. Kita bahas dari isi boxnya dulu. Tentunya di sini ada unitnya. Lalu ada chargernya? Ada chargernya? Ada dong chargernya, 1 juta, ada chargernya. Iya, ini adalah charger 18 watt. Lalu ada kabel micro USB. Ya, harga segini masih dapat micro USB, nggak apa-apa lah ya. Lalu ada case-nya di sini, lalu masih ada screen protector-nya. Tapi memang di sini kita harus pasang sendiri ya. Nah, untuk desain, smartphone ini menggunakan desain body yang agak mengotak ya. Dan yang kami suka itu finishing frame-nya ini halus. Jadi nggak ada sisi-sisi yang tajam di bodinya. Frame dan back cover-nya ini merupakan satu kesatuan dan bahannya dari polikarbonat tentunya. Untuk desain back cover-nya ini punya tekstur garis-garis serta menggunakan finishing matte ya, bukan yang glossy. Jadi selain nyaman digenggam, back cover ini juga bebas dari sidik jari. Untuk
Untuk area modul kameranya ini ada kotak hitam besar seperti ini dan finishingnya agak glossy di sini dan lebih mudah kena sidik jari sih kalau di part ini. Untuk dimensinya 164,4 x 75,8 x 9,2 mm. Bobotnya 209 gram. Jadi memang ini terbilang besar dan tidak bisa dibilang ringan di sini. Tapi kalau ingat baterainya 6000 mAh, rasanya wajar sih ya. Untuk pilihan warnanya ada kuning, biru, dan hitam. Secara keseluruhan kami merasa dari segi desainnya termasuk solid untuk kelas harganya. Tidak ada bagian yang kendor seperti di bagian framenya atau mungkin tombol-tombol yang terasa ringkih ya. Desainnya terasa lebih solid dan berkelas dibandingkan smartphone 1 jutaan lainnya. Nah, di sisi kanan kita bisa lihat ada tombol power dan tombol volume. Di atas ini kosong ya. Di kiri ada slot SIM tray triple slot. Jadi kita bisa pasang 2 SIM card dan 1 micro SD sampai dengan 512 GB. Di sisi bawah ada headphone jack di situ, ada mikrofon, ada port USB yang micro USB di sini ya. Lalu ada speaker. Ini adalah speaker mono tentunya. 1 jutaan kecil mau stereo luar biasa sih. Mono cukup ya. Di sisi layar kita bisa lihat ada earpiece di bezel atas, lalu ada kamera selfie di bawahnya. Ini adalah kamera selfie 5 megapiksel dan rekaman videonya itu bisa mencapai 1080p 30 fps. Untuk layarnya ini adalah 6,6 inci water drop display. Resolusinya HD+. Nggak ada masalah buat harga segini ya. Untuk refresh rate 60 Hz. Dari sisi kecerahan layar menurut kami memang agak kurang. Saat disetel 50-80% itu masih ngepas untuk penggunaan indoor. Nah, untuk outdoor saat terik meskipun udah 100%, layarnya masih terasa agak gelap ya. Tapi masih ingat kan harganya ya? Nah, ada satu catatan penting terkait layarnya, yaitu tidak adanya sistem auto brightness akibat tidak adanya light sensor di sini ya. Jadi pengaturan kecerahan layar itu harus selalu dilakukan secara manual. Dari segi kualitas, layarnya menurut kami sih nggak ada komplain ya, walaupun ini HD+, tapi ini udah sangat oke lah untuk harganya. Viewing angle-nya juga bagus, serta warna yang dihasilkan juga bukan yang burik atau jadi pudar gitu, enggak ya. Sangat bagus untuk kelas harganya. Bahkan kami udah pernah ketemu smartphone 2 jutaan yang warna layar nggak sebagus yang satu ini. Nah, kita beralih ke sisi belakang. Ada modul kamera dan LED flash. Untuk kameranya itu kamera utama 13 megapiksel. Perekaman videonya sampai dengan 1080p 30 fps. Terlihat ada kamera lain di sini tapi anggap aja bonus lah ya. Lebih untuk penampilan aja lah di sini. Di sini juga masih ada fingerprint scanner. Nah, luar biasa. Ini patut diberi apresiasi di sini. Harga segini tidak mengorbankan fingerprint scanner. Jadi jangan banyak protes kenapa fingerprint scanner ada di belakang. Masih ada fingerprint scannernya aja, udah bagus banget di harga segini. Untuk spesifikasi internal, ya ini SoC-nya menggunakan Uni SoC SC9863A. Jangan cepat-cepat alergi dulu sama yang satu ini ya. Nanti kita lihat aja kemampuannya seperti apa. Nah, dia punya 4 core Cortex A55 di 1,6 GHz dan 4 Cortex A55 di 1,2 GHz. Jadi total core-nya memang bener-bener ada 8 di sini ya. Dan ini bukan Cortex A53, ini A55, masih cukup modern. Untuk GPU dia pakai PowerVR GE8322. RAM-nya 4 GB, storage-nya 64 GB. Seharusnya ini adalah eMMC ya. Nah, untuk RAM dan storage-nya ini terbilang besar. Biasanya di harga segini kita ketemunya ya yang RAM 2 GB, storage 32 atau ya 332. Ini 464 langsung ya. Untuk baterai ini 6000 mAh, sementara chargingnya itu bisa sampai dengan 18 watt. Untuk sensor ada accelerometer dan proximity sensor. Ya, sensornya terbatas di sini. Jadi jangan ngarep ada gyro ya. LED sensor aja nggak ada di sini ya. Untuk security, face unlock sama fingerprint scanner. Dari segi kecepatan face unlock serta fingerprint scanner ini memang belum bisa dibilang yang cepat-cepat banget. Ada delay sedikit, tapi kami masih anggap wajar ya. Lagi-lagi ingat harganya. Nah, untuk OS dia menggunakan itel OS Android 12 ini. Sayangnya belum Android 13. Tapi ya oke lah ya. Kan kemarin juga ada ya yang harganya 3-4 jutaan mulainya dari Android 12 di tahun 2023. Jadi oke lah, nggak masalah yang satu ini. Untuk update OS, nah ini rasanya belum ada nih janji jaminan OS update. Ya mungkin nanti itel mau mengupdate kita mengenai update OS-nya. Ya siapa tahu ya ada perubahan. Nah, untuk unit yang kita bahas ini kita belum bisa bicara soal bloatware-nya karena unit yang kami pakai ini masih unit versi awal walaupun pakai software lokal tapi memang belum dilengkapi dengan software-software tambahannya.
Tapi kalau kita lihat di sini, memang aplikasi-aplikasi bawaan standar Transsion Holding tentunya ada di sini, beserta dengan notifikasi-notifikasi iklan yang sebetulnya cukup mengganggu sih ya. Tapi ya karena ini notifikasi tentunya bisa dimatikan dengan mudah ya. Nah untuk launcher bawaan juga menurut kami masih agak kurang nyaman di sini. Misalnya untuk membuka application drawer ya, kita tidak bisa slide ke bawah untuk menutupnya. Kemudian saat buka panel notifikasi ya, kita tidak bisa langsung geser ke panel quick setting. Masih ada detail-detail kecil di UI-nya yang menurut kami masih kurang nyaman. Tapi mungkin kalau kalian udah biasa, ya mungkin gak jadi masalah ya. Nah, untuk konektivitas tentunya 4G, ya 2G, 3G, 4G, pasti bisa ya. Nah, kalau bicara soal Wi-Fi-nya, dia memang baru bisa di 2,4 GHz saja. Tentunya Bluetooth ada di sini, sayangnya kita nggak dapat data ini Bluetooth versi berapa. Lalu untuk NFC serta Wi-Fi sharing, sayangnya juga di sini nggak ada ya. Nah, kita lanjut ke pengujian performa aja. Gimana? Untuk benchmark. Nah, ini semua pengujian kita lakukan tanpa pakai kipas pendingin ya. Untuk Antutu 8 skornya adalah 92 ribuan ya. Kita nggak tes Antutu 9 di sini karena RAM-nya emang 4 GB. Oke, kita lanjut ke Geekbench 5, single core 126, multicore di 475. Ya, lagi-lagi bukan skor yang besar-besar amat di sini. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme graphics score 380, GFX Bench 1080p T-Rex offscreen 19 fps. Untuk CPU throttling test dia dapat 79%. Nah, benchmark ini menunjukkan kalau performanya memang bukan yang kenceng. Prosesornya ini juga bukan terhitung prosesor yang baru ya. Ini sudah cukup berumur. Untuk keseharian pun rasanya kurang direkomendasikan untuk menginstal terlalu banyak aplikasi yang digunakan secara bersamaan. Misalnya nginstal sosial media semua terus maunya tuh pindah-pindah gitu ya, dari IG ke TikTok, lalu pindah ke Facebook, lalu pindah-pindah kayak gitu. Kurang begitu asik. Satu-satu aja kalau mau dipakainya ya. Tapi bukan berarti operasionalnya juga tidak bisa nyaman. Masih memungkinkan untuk operasional nyaman ya. Nah, lalu sekarang mari kita coba untuk gaming. Nah, smartphone ini tentunya tidak dirancang untuk gaming, tapi kita cobalah ya satu game deh. Mobile Legend. Di sini coba terbuka setting high dan saat dimainkan masih bisa lah dapat 30-an FPS. Belum yang super asik tapi masih bisa kalau mau dimainkan. Untuk game-game lain rasanya masih banyak yang kurang gitu nyaman dimainkan, tapi ya ingat ya, ini mungkin smartphone emang dirancang untuk essential use aja ya. Oke, lanjut untuk baterainya. Untuk video playback 1080p ya, itu kita dapat baterainya cuma bisa bertahan 18 jam 36 menit. Bukan hasil yang luar biasa mengingat baterai yang besar di 6000 mAh, tapi ini mungkin efek samping dari SoC yang digunakan yang memang sudah berumur ya. Siapa tahu itel nanti buat yang berikutnya bisa pakai SoC yang lebih baru, yang lebih irit daya. Kemudian kalau kita nonton YouTube streaming 1080p 30 fps selama 30 menit masih bisa turun baterai sekitar 4% saja. Untuk main TikTok 30 menit itu baterai juga turun cuma sekitar 4%. Masih oke lah ya. Nah untuk charging dia kan pakai charger 18 watt baterai 6000 ya. Dari 0 sampai 50% itu 1 jam 27 menit. Dari 0 sampai full 3 jam 54 menit. Hampir 4 jam. Dengan kecepatan charging seperti ini sebaiknya sih ditinggal tidur aja kali ya. Jangan ditungguin. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, ini adalah contoh video selfie-nya, hasilnya seperti ini. Untuk resolusi mentok di Full HD 30 aja ya, seperti biasa ya. Untuk kelas harganya sih masih wajar lah. Dynamic range standar, highlight masih overexpose. Untungnya wajah nggak hitam doang sih ya. Masih oke lah. Stabilizer sayangnya belum ada. Bantu pakai tripod atau tongsis lah paling nggak, biar videonya nggak goyang-goyang banget. Oke, ini adalah contoh hasil kamera utamanya. Untuk perekaman video 1080p 30. Karena belum ada stabilisasinya, wajar ya kalau videonya itu terlihat goyang. Untuk dari mic-nya sendiri masih biasa aja ya. Masih terasa overexpose di highlight-nya seperti kalian lihat. Oke, ini adalah contoh video selfie-nya untuk low light ya.
bagaimana? Sudah mulai terkejut? Oke, kita lanjut ke pengujian ekstra. Untuk Netflix ini masih L3, jadi kita masih belum bisa nonton HD. Ini bisa diakalin sih dengan cara download dulu dengan kualitas yang tinggi, kemudian baru ditonton. Mendingan lah kualitas gambar jadinya ya. Nah, untuk touch delay, meskipun ini smartphone murah, tapi ini menarik. Kita tidak mengalami isu touch delay pada saat kita main real drum. Menarik ya di sini ya. Nah, kalau untuk mengetik memang terasa ada delay dari kita pencet tombol di keyboard sampai teksnya keluar, terutama kalau kita lagi pakai app yang berat di situ. Contohnya saat mau login account di game misalnya ya. Tapi menurut kami itu bukan karena layar sentuhnya, tapi lebih karena performanya aja yang kurang. Kemudian untuk haptic feedback, di sini tentunya masih tersedia vibration motornya ya. Efek getar itu masih ada. Dan meskipun ini smartphone 1 jutaan kecil, haptic feedbacknya itu aktif secara default, tidak langsung dimatikan dari pabriknya. Kualitas sendiri masih terhitung lemah, tapi getarannya tuh cukup pendek, jadi masih cukup layak untuk digunakan. Menarik? Nah, untuk harga ya, kita udah bahas tadi ya. Pada saat periode launching harganya adalah 1.099.000. Nah, kalau normal gimana? Pasti mahal ya, Bang? Enggak juga sih, 1.199.000. Beda 100.000 aja. Nah, untuk bonusnya, itel menyiapkan bonus 400 TWS dan 400 power bank. 400 pembeli pertama itu akan dapat TWS. Pembeli ke 401 sampai 800 itu akan dapat power bank. Luar biasa ya, harga segini masih dapat bonus lagi. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, performanya kurang pas untuk kegiatan yang berat seperti banyak sosial media sekaligus, apalagi untuk gaming ya, gaming yang berat-berat, jangan pakai ini ya. Tapi buat kalian yang memang butuh smartphone yang terjangkau ya, atau mungkin hanya butuh smartphone buat orang tua yang hanya untuk komunikasi saja ya, untuk chatting-chatting, WA, telepon-telepon gitu ya, atau mau beli smartphone untuk anaknya yang sekolah tapi nggak mau anaknya main game. Haha, ini mantep nih sebenarnya, cocok sekali yang satu ini, atau mungkin juga bisa untuk smartphone kedua ya. Nah, kemudian di sini juga sayangnya tidak ada sistem auto brightness. Layarnya juga kurang cerah untuk penggunaan siang, trik-trik di luar gitu ya. Kurang cocok di sini ya. Nah, lalu meskipun baterainya 6000 mAh, tapi pada saat makan baterainya belum bisa dibilang awet, masih oke-oke aja lah di sini ya. Ini efek dari SoC tadi kayaknya ya. Charging ini juga sangat lama di sini. Lalu ya dia masih pakai port micro USB, tapi sejujurnya sih di harga segini yang satu ini sih sebetulnya wajar-wajar aja ya. Lalu untuk OS, dia mulai dari Android 12. Sebetulnya Android 12-nya nggak ada masalah, tapi memang di sini belum ada kejelasan update-nya. Kemudian brand itel ini masih terhitung baru untuk pasar Indonesia, jadi sangat wajar kalau kalian yang mau beli itu akan ragu-ragu di awal. Tapi seperti kita udah bahas tadi ya, ini bukan brand sembarangan yang tiba-tiba muncul, karena ini bagian dari grup Transsion Holding. Dan di belahan dunia lain, nah ternyata itel ini bukan pemain baru ya. Nah, oke, dari sisi kelebihannya, pertama, desainnya ini tidak terkesan murahan. Warna layarnya udah oke di sini. Kameranya terhitung sangat baik untuk kelas harganya, apalagi mengingat SoC-nya pakai Uni SoC. Ini yang membuat kami kaget banget sebetulnya ya. Nah, untuk RAM dan storage ini besar untuk kelasnya. Lalu masih ada fingerprint reader juga di sini. Luar biasa ya. Face unlock juga bisa di sini. SIM tray-nya triple slot. Isi box-nya lengkap juga di sini. Ya, akhir kata rasanya sangat jarang sekali kita bisa merekomendasikan smartphone di bawah 1,5 juta, apalagi 1,1, 1,2 juta ya. Karena speknya tuh kebanyakan dipangkas, dan umumnya yang dipangkas itu udah terlalu banyak lah, benar-benar terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya, si itel P40 ini terlepas dari kelemahannya yang kita udah bahas tadi, sebenarnya racikannya ini unik. Bisa dilihat dari kelebihan-kelebihannya. Jadi untuk harga 1 jutaan kecil, rasanya yang satu ini benar-benar layak untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.